لقد والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من على يا محمد. Rahimahullahu ta'ala. Terakhir, hadithul ifik. Apa artinya? Berita tentang kedustaan yang menimpa ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau dituduh dengan tuduhan yang keji. Oleh siapa? Kaum munafikin. Namun di situ terdapat padanya hikmah. Kalau dapat berita yang gak bagus tentang pribadi seorang muslim, bagaimana sifat atau sikap kita menghadapinya? Tabayun, terus apa lagi? Sabar. Ketika kita mendapatkan satu berita yang gak bagus tentang saudara kita seorang muslim, kita gimana? Prasangka baik. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itham walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sungguh yang telah mendatangkan satu berita dusta itu adalah sekelompok dari kalian. Hai kaum muslimin, bukan kafir. Kadang seperti itu. Petaka, musibah menimpa umat, ternyata pelakunya siapa? Bukan orang kafir, tapi ternyata muslim sendiri. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian anggap itu jelek. Tapi ada kebaikan di dalamnya. Namun masing-masing pelaku yang ikut andil dalam menyebarkan berita hoax tersebut, dia akan mendapatkan azab, hukuman yang azim, yang berat, yang besar. Nah, di sini sikapnya. Laula id sami'tumuhu. Kenapa ketika kalian mendapatkan berita tentang saudara kalian, tentang saudari kalian, hal-hal yang negatif tentang mereka, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, sepatutnya, kan harusnya seorang yang beriman laki-laki, seorang yang beriman perempuan, mereka berprasangka dengan prasangka yang khairan, prasangka yang baik. Jangan suudzon, jangan mudah tersulut. Loh, kok bisa ya seorang ustadz seperti ini? Jangankan ustadz yang difitnah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pun difitnah. Kok bisa ya istri Nabi kan suci, tapi kok bisa yang melakukan ini, melakukan itu? Beberapa orang terfitnah. Berapa orang sahabat? Masih ingat? 3 orang sahabat terfitnah, ikut andil juga berbicara tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kan itu Allah, wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah memberikan peringatan kepada kalian, pelajaran buat kalian, supaya jangan bermudah-mudah ikut terbawa, termakan berita yang gak bagus. Dan dalam surat Al-Hujurat ada yang hafal? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu. Apa? Masih ingat? Apa terusnya? Ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berita kepada kalian fasik, ini berita nggak jelas nih. Ini orang nggak dikenal dengan kredibilitas akan ilmunya, nggak dikenal kesalihannya. Dia datang membawa satu berita. Jangan langsung kalian terima. Oh, berarti berita negatif tentang pribadi seseorang. Loh, apa iya? Iya, katanya. Oh, berarti dia seperti ini. Jangan seperti itu. Fatabayyanu, cari kejelasan. Di cross check dulu beritanya. Apa betul? Saksinya siapa? Kalau toh dia mengucapkan kalimat seperti itu, apakah betul kalimat yang ditujukan untuk dia, diarahkan untuk dia? Kalau memang diarahkan untuk dia, apakah dia salah ketika berucap? Atau sungguh-sungguh berniat untuk menjatuhkan pribadi seseorang? Fatabayyanu. Kenapa kok kita harus tabayyun? Karena khawatir jangan sampai antusibu qauman bijahalatin, gara-gara tuduhan yang kau tuduh itu menimpa seseorang, menimpa satu kaum, ternyata salah. Akhirnya kalian menjadi orang yang nadimin, menjadi orang yang menyesal. Dia melakukan ini, melakukan itu, cerita tetangga sebelah. Dia melakukan ini, melakukan itu, cerita lagi ke tetangga sebelah. Dia melakukan ini, melakukan itu. Kamu tahu berita dari mana? Kata dia. Tapi belum dicek beritanya. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, terungkap ternyata beritanya salah. Tapi kamu sudah terlanjur katanya, sudah terlanjur kau siarkan di WA, di grup. Ini berita sudah setahun tersebar. Ternyata salah. Jangankan setahun, sebulan aja antum menyampaikan satu berita sudah terlanjur kesebar, salah beritanya. Apa enggak malu? Fasbahtum ala ma fa'altum nadimin. Allah ingatkan, jangan kayak gini, nanti kau menyesal. Kalau sudah nyesel kan malu kan? Aduh, mau ditaruh mana muka ini? Sudah terlanjur menyebarkan berita hoax. Kan itu hati-hati. Itu berita yang menimpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pada peristiwa perang Bani Mustaliq. Seperti apakah perang Bani Mustaliq? Kenapa kok terjadi peperangan Bani Mustaliq? Lihat, Islam itu demen perang karena memang mereka yang mengawali peperangan, atau ada sesuatu daripada sebab-sebab yang mengharuskan kita harus berperang. Kita lihat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah ba'da Jumadil akhirah wa Rajaban thumma ghaza Bani Mustaliq min Khuza'ah fi Sya'ban sanah 6. Pendapat penulis kitab rahimahullah, ketika Nabi tinggal di kota Madinah, mungkin sekitar pertengahan Jumadil akhirah atau masuk pada bulan Rajab, dan ini yang paling terkuat, Rajab masuk Sya'ban dan hampir Ramadan. Tsumma ghaza Bani Mustaliq, beliau berperang melawan orang Yahudi Bani Mustaliq Ibn Khuza'ah atau min Khuza'ah, sekutu dari Bani Khuza'ah. Menjadi Bani Khuza'ah, dia bersekutu dengan Bani Mustaliq. Fi Sya'ban sanah 6. Dan ini terjadi pada bulan Sya'ban, pada tahun ke-6. Silang pendapat. Syekh Mubarak Furi mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Tapi penulis menguatkan 6 di sini. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan berita kepada Rasulullah, anna Bani Mustaliq yajma'una lah. Ada sebuah informasi. Lihat, informasinya benar, informasinya akurat, fakta. Bani Mustaliq, Al-Mustaliq, mereka berkumpul. Perkumpulannya enggak sekedar kumpul makan kacang rebus, ngeteh, ngobrol bareng, bukan. Tapi tentang penyerangan. Merasa gerah dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak gerah? Riba diharamkan. Mereka coba menutupi bagaimana caranya supaya riba itu dihalalkan, bagaimana zina itu enggak ada hukum rajam padanya, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkap isi kitab mereka. Riba haram, zina rajam. Gerah mereka.
Maka mereka ingin menggempur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaiduhum, pemimpin Bani Mustaliq ketika itu Al-Harith namanya, Ibn Abi Dirar, Abu Juwairiyah. Beliau adalah bapaknya Juwairiyah. Abu Juwairiyah bintul Harith, zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah, siapa Juwairiyah? Ada yang tahu Juwairiyah? Istrinya siapa? Tahu? Istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak. Yang terkenal siapa? Khadijah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai dijadikan sebagai simbol. Mau cari ahwat yang kayak gimana? Yang kayak Khadijah atau jadi kayak Aisyah? Kalau Aisyah berarti cantik nggak kaya kan gitu. Kalau mau nyari Khadijah dia kaya tapi belum tentu cantik kan gitu. Cuman dua ini aja. Padahal masih banyak. Ada siapa? Ummu Salamah. Siapa namanya Ummu Salamah? Kenal? Sudah 2 tahun belajar sirah masih nggak kenal juga. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus lebih kalian dahulukan dibandingkan dengan diri-diri kalian. Kalian harus lebih mencintai Nabi melebihi kecintaan kalian kepada diri kalian. Kalian harus lebih mendahulukan Nabi, memprioritaskan utama Nabi dibandingkan dengan diri-diri kalian. Istri-istri beliau adalah ibu bagi kalian. Nggak kenal ibu? Durhaka atau enggak? Ya durhaka kan itu, durhaka sama istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Ummu Salamah, siapa namanya? Hind. Nama perempuan yang bisa ditanwin, Hindun. Di antaranya Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim kharaja ilaihim. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan info ternyata mereka ingin menyerang kota Madinah, kharaja ilaihim. Maka Nabi SAW kumpulin pasukan, kita yang keluar menyerang mereka. Sebelum kita diserang, kita yang menyerang mereka. Hatta laqiyahum ala ma yuqalu lahu al-Muraisi'. Akhirnya mereka keluar, Bani Mustaliq keluar, Nabi Muhammad SAW juga keluar. Ketemu di satu mata air yang bernama Muraisi' min nahiyati Qadid ila Sahil. Tepatnya di tepi tempat yang bernama Qadid di kota Madinah. Fatazahafa an-nasu waqtatalu. Ketika berjumpa langsung bertemu, langsung berperang. Fahazamallah. Akan tapi dengan sangat mudah Allah binasakan mereka. Hazamallahu ta'ala al-Bani Mustaliq wa qatala man qatala minhum. Dengan sangat mudah kaum muslimin menyerang secara serentak, kemudian mereka pun harus musnah karenanya. Maka terbunuhlah orang-orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang Yahudi Bani Mustaliq. Wa nafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abna'ahum wa nisa'ahum wa amwalahum wa afa'ahum alaihi. Maka ketika pasukan mereka sudah kalah, berarti anak-anak, istri, harta, dan apa yang mereka miliki itu menjadi apa? Apa rampasan perang bahasanya apa? Ghanimah. Apa ghanimahnya? Anak-anak kecil, bapaknya sudah pada mati. Kenapa? Perang, kalah lawan kaum muslimin. Istrinya jadi janda, anak perempuannya juga sama, jadi yatimah. Belum lagi harta-hartanya, apakah itu uang, apakah itu peternakan, semua dikumpulkan dibawa oleh kaum muslimin. Ghanimah. Fabainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika al-ma' waridatun nas wa ma'a Umar bin Al-Khattab ajir lahu min Bani Ghifar yuqalu lahu Jahja ibn Mas'ud yaqudu farsahu fazdahama Jahja wa Sinan ibn Wabr Al-Juhani al-ma. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di satu tempat, terdapat padanya beberapa orang di situ. Di situ juga ada Umar bin Al-Khattab bersama orang sewaannya dari kampung Bani Ghifar.
namanya Jahjah ibn Mas'ud. Di mana Jahjah ibn Mas'ud ini beliau yang menunggangi kudanya Umar. Kemudian Zahzah bertemu dengan seorang bernama Sinan ibn Wabr Al-Juhani di mata air tersebut. Nggak nyangka kalau ini muslim, ini muslim. Ya mereka anggap ini kafir, ini kafir. Ketemu saling adu pedang. Faqtatalah, duel, perang keduanya. Fasarakhal Juhani. Juhani yaitu siapa? Sinan. Dia mengucapkan, "Ya ma'syaral ansar." Hai orang-orang Ansar, tolong saya. Wasarakhal Jahjah. Kemudian Jahjah dia pun teriak, "Ya ma'syaral muhajirin." Hai orang-orang muhajirin. Ngajak duel akhirnya. Faqadaba Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa innahu rahtun min qaumihi fihim Zaid ibn Arqam gulamu hadathin. Di situ ternyata ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Tokoh apa? Tokoh kemunafikan. Di situ ada beberapa temannya, dan di situ ada seorang anak muda bernama Zaid bin Arqam, gulamu hadath, masih bocah. Dikatakan gulamu hadath, bocah baru gede. Faqala awaqad fa'aluha qad nafaruna wa katharuna fi biladina wallah ma'udduna jalabiba Quraisy illa kama qala al-awwal sammin kalbaka ya'kulka. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika dengar kalimat, "Hai orang-orang muhajirin, ayo bantu lawan orang-orang Ansar," ini marah. Abdullah bin Ubay bin Salul, apakah orang-orang muhajir mengucapkan kalimat seperti itu? Sungguh mereka itu muhajirin telah lari ke kampung kita, dan mereka sekarang jumlahnya lebih banyak, dan mereka tinggal numpang di negeri kita. Sungguh betul seperti orang-orang terdahulu pernah mengatakan, "Sammin kalbaka yakuluka." Dibikin gemuklah anjingmu, nanti anjingmu akan memakanmu. Lihat ya, ini perumpamaan yang amat keras sekali. Muhajirin dikatakan seperti apa? Anjing. Siapa yang ngomong? Tokoh munafik. Keluar satu kalimat. Amma wallahi, demi Allah, lain raja'na ilal madinati, kalau nanti kita kembali ke kota Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal, yang mulia ini akan mengusir orang-orang yang rendahan. Surat apa itu? Kok lupa? Nggak murojaah. Murojaahnya apa? Game? Masya Allah. Level 7 luar biasa. Al-munafiqun. Lain raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Sungguh orang-orang yang mulia nanti kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Yang dia maksud siapa? Orang yang mulia yang dia maksud Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang hina siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin. Lihat celaan orang yang munafik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma aqbala ala man hadara min qaumi faqala lahum, kemudian menghadap kepada para hadirin teman-temannya. Dia katakan, "Hadza ma fa'altum bi anfusikum." Lihatlah apa yang kalian lakukan terhadap diri-diri kalian. Nyesel membiarkan Muhammad ke sini sallallahu alaihi wasallam, nyesel. Ahlaltumuhum biladakum, kalian telah halalkan kampung kalian buat mereka. Wa qasamtumuhum amwalakum, kalian telah berbagi uang dengan mereka. Amma wallah law amsaktum anhum, coba demi Allah, andai kalian tahan, jangan biarkan mereka masuk ke sini, kalian jangan berbagi harta dengan mereka. Ma bi aidikum, sesuatu daripada apa yang ada di tangan-tangan kalian, la tahawwalu ila ghairi darikum, niscaya mereka akan cari tempat selain Madinah. Nyesel. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa sami'a dzalika Zaid ibn Arqam. Zaid bin Arqam yang dikatakan siapa bagaimana? Gulamu hadath. Bocah ABG. Masih muda. Dia dengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Fama syabihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika inda firad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aduwi. Ini terjadi ketika Rasul selesai berperang melawan musuhnya. Fa akhbarahu al-khabar wa innahu Umar bin al-Khattab. Sampai padanya khobar
kepada Nabi, sementara di situ ada Ibnul Khattab. Kira-kira gimana pendapat Ibnul Khattab? Cincang? Dibikin gulai atau gimana? Faqala, tidak, hikmah. Murbihi Abbad ibn Bishr faliyaqtulhu. Suruh Abbad ibn Bishr, biar dia yang membunuhnya. Lihat ya, Umar nggak langsung bunuh, tapi suruh orang Madinah yang bunuh dia. Faqala Rasulullah, fa kaifa ya Umar? Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, bagaimana kau berfatwa seperti itu? Idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Bagaimana fatwamu itu? Nanti kalau aku perintahkan sesuai dengan fatwamu tersebut, aku biarkan dia bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, apa kata manusia? Oh, ternyata Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh teman-temannya sendiri. Jangan biarkan seperti itu. Tunggu. Qad masya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ila Rasul alaihi salatu wasallam hina balaghahu anna Zaid ibn Arqam qad balaghahu ma sami'a minhu. Ketika Nabi sudah tahu khobar Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan kalimat seperti itu, takut dia. Takut kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau jalan menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang dilaporkan oleh Zaid ibn Arqam itu keliru. Fahalafa billah, dia katakan, demi Allah ya Rasul, enggak ngomong kayak gitu. Iya enggak? Preman pasar kan gitu ya. Keluar, ayo, satu lawan satu. Enggak, swear, Masya Allah, enggak ngomong kayak gitu. Salah denger aja, preman pasar. Makultu maqal, aku enggak mengucapkan apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam. Aku enggak ngomong kayak gitu. Wala takallamtu bihi, aku enggak pernah ngomong seperti apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam. Sumpah, Masya Allah, takut dia. Wa kana fi qaumihi syarifan 'aziman. Orang ini memang dia memiliki kemuliaan yang amat agung, kemuliaan yang amat besar, tokoh di kota Madinah. Faqala man hadara Rasulullah min al-ansar min ashabih, maka sebagian hadirin yang ketika itu menyaksikan perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka mengatakan, ya Rasulullah, asa ayakuna ghulamu qad awhama fi hadithi. Ya Rasulullah, bisa jadi yang namanya anak muda ABG mungkin dia salah dengar. Walam yahfad ma qala rajul, mungkin dia enggak hafal apa yang disampaikan oleh orang itu. Hadaban ala ibni Ubay ibn Salul wa daf'an anhu. Ucapan ini adalah sebagai ucapan apa? Pembelaan buat Abdullah bin Ubay ibn Salul supaya nggak diapa-apain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya falamma istaqalla Rasul alaihi salatu wasallam wa sara laqiya Usaid ibn Hudayr fahayyahu bi tahiyatin nubuwah wa sallama alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah istaqal, yakni sudah istirahat sesaat, kemudian beliau berjalan, melanjutkan perjalanan, bertemu dengan tokoh dari Aus, Usaid ibn Hudayr. Beliau mengucapkan salam penghormatan dengan salam kenabian, assalamu alayka ayuhan nabi. Thumma qala ya nabi Allah, wallah laqad ruhta fi sa'atin munkirah ma kunta taruhu fi mithliha. Ya Rasulullah, Anda keluar di jam yang nggak biasa Anda keluar pada jam tersebut. Sebelum zuhur. Nabi nggak pernah keluar sebelum zuhur. Biasanya pagi atau ketika zuhur sekalian. Kenapa? Qala Abdullah ibn awama balagha kama qala sahibukum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Usaid, apakah kamu nggak dengar ucapan temanmu sendiri terhadap diriku? Qala wa ayya sahibin ya Rasulullah. Sobat yang mana yang Anda maksud ya Rasul? Qala Abdullah bin Ubay. Sobatmu yang aku maksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala wa ma qal? Emang dia ngomong apa ya Rasul? Qala za'ama, dia menyangka annahu in raja'a ila al-Madinah, dia menyangka nanti kalau kita sudah kembali ke kota Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adall. Orang-orang yang mulia di antara kami akan mengusir keluar dari kota Madinah orang-orang rendahan di antara kami. Yang dimaksud mulia adalah penduduk asli Madinah, sementara yang adzal, yang hina adalah kami, orang muhajirin. Qala fa anta ya Rasulullah.
Wallah tukhrijuhu minha in syi'ta. Demi Allah ya Rasulullah, kalau kau pengen, dia yang keluar daripada kota Madinah. Ini kata Usaid ibn Hudayr. Huwa wallah adz-dzalil wa antal aziz. Dia yang dzalil, dia yang hina, engkau yang mulia. Beda. Thumma qala, namun ya Rasulullah irfaq bihim, atau irfaq bihi. Ya Rasulullah, berlaku lembut ajalah sama orang itu. Fa Allah, karena sungguh demi Allah, laqad ja'ana Allahu bik. Allah telah mendatangkan engkau kepada kami. Wa inna qaumahu la yamdhamuna lahul kharaz yatawajjahuhu fa innahu la yara annahu qad istalabhu atau istalabtuh mulkan. Kau datang kepada kami ke kota Madinah, sementara kaumnya itu mereka sudah ngatur rencana untuk mengarahkan dia sebagai pemimpin kota Madinah. Ketika kau datang, batal. Mungkin dia ngerasa tersinggung ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah, mending Anda berlaku baik kepada orang tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlaku baik kepada orang tersebut. Kemudian terjadi padanya, di sini masih ada apa? Turun wa nazalat surah allati dzakara Allah fil munafiqun fi ibni Ubay wa man kana ala mithli amri. Ketika sampai di kota Madinah ternyata malah turun ayatnya, yaitu ayat surat Al-Munafiqun. Falamma nazalat akhadha Rasulullah bi udhuni Zaid ibni Arqam thumma qala hadha alladhi awfa lillahi bi udhuni. Kemudian ketika sudah di kota Madinah, turun ayat berbicara tentang siapa? Tentang orang munafik. Wa yaquluna la irja'na ila al-madinati lanukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Ternyata Allah turunkan ayat seperti itu. Mereka mengatakan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau kita kembali ke kota Madinah, maka sungguh orang-orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Turun ayatnya. Maka ketika turun ayat tersebut, Nabi langsung cari Zaid bin Arqam. Setelah dapat Zaid bin Arqam, dipegang kupingnya. Setelah itu dia katakan, ini Allah telah menunaikan melalui pendengaran orang ini. Menunaikan apa? Menunaikan hakikat, mengungkap hakikat kebenaran melalui telinga anak ini. Didoakan kebaikan telinga anak tersebut, yaitu Zaid ibn Arqam. Wa balagha Abdullah ibn Abdullah atau ibn Abdullah ibn Ubay alladhi kana min amri abihi faqala ya Rasulullah. Lihat ya, Masya Allah. Ketika anaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, hafalin. Nggak hafal nggak apa-apa. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Nama anaknya juga Abdullah. Jelas. Jadi bapak sama anak namanya apa? Sama, Abdullah. Ini Abdullah anak, ketika mendapatkan khobar, berita, bapaknya kayak gini, langsung mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, innahu balaghani anaka turidu qatla Abdullah ibn Ubay. Fima balaghaka anhu? Ya Rasulullah, seperti saya mendapatkan berita ya Rasulullah. Katanya kau ingin membunuh bapakku. Disebabkan karena ucapan dia terhadap engkau. Fa in kunta labudda fa'ilan famurni. Masya Allah. Kalau memang engkau ya Rasulullah pengen membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul bapakku, dan ini memang kudu harus terjadi, famurni. Apa artinya? Murni kan tanpa oplosan ya. Mur, perintahkan, ni saya. Famurni, kau perintahkan aku saja. Masya Allah. Famurni bihi, perintahkan aku akan orang ini. Fa ana ahmilu ilaika ra'sah, aku yang akan nenteng kepala bapakku. Masya Allah, ada nggak? Yang kayak gini, setia sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun harus memenggal batang leher bapaknya. Masya Allah. Kenapa demikian? Wallahi laqad faqad alimatil khara'ata kharjraj ma kana laha min rajulin abarra biwalidihi minni. Demi Allah ya Rasulullah, orang-orang Khazraj, ini sekampung kota Madinah, orang-orang Khazraj
mereka tidak mengetahui ada seorang anak yang sangat berbakti kepada bapaknya selain saya ya Rasulullah. Wa ini akhsya, saya khawatir anta amura bihi ghairi fayaqtulahu. Saya khawatir kalau Anda pengen membunuh bapak saya, ternyata Anda nyuruh orang lain, bukan saya. Fala tad'uni nafsi anzur ila qatil Abdullah bin Ubay yamshi fin nasi faqtuluhu faqtul rajulan mu'minan bikafir fadakhala an-nar. Simpelnya, orang ini nggak pengen kalau dia melihat ada orang lain yang membunuh bapaknya, tapi biarkan aku yang membunuh bapakku sendiri, nanti saya akan tenteng kepalanya di hadapan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Apa jawaban Rasulullah? Bagus, sama kayak gitu. Beliau rahmatan lil alamin. Bal nataraffaq bihi wa nuhsin suhbatah ma baqiya ma'ana. Jangan seperti itu. Bahkan kita akan berlaku lembut sama bapakmu itu, kita akan berbuat baik di dalam pergaulan selama dia masih tinggal bersama kami. Kenapa? Masih muslim. Lihat ya, kalau etika seorang muslim kepada seorang munafik seperti itu, lantas bagaimana etika seorang muslim kepada muslim yang baik? Seorang mukmin yang baik kepada mukmin yang baik, ya tentu lebih-lebih lagi. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang sudah terjalin di sini daripada persahabatan, dari interaksi sesama teman-teman yang sudah terjalin di masjid ini, di lingkungan ini, khususnya di kota Boyolali misalnya, upayakan dijalin kuat-kuat. Hal-hal yang mungkin muncul berita-berita negatif, ingat, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Hendaknya orang-orang yang beriman itu, yang laki-laki maupun yang perempuan, terhadap diri mereka sendiri. Lihat bahasanya. Ada khobar menimpa saudara kita. Lihat bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Menimpa diri mereka sendiri. Jadi mereka itu kita itu mereka. Mereka itu saudara buat kita. Ada sesuatu berita yang miring tentang diri saudara kita, itu sama saja ada berita miring tentang kita. Ketika kita mendapatkan berita miring tentang diri kita, apa yang kita lakukan? Kita bela, bukan? Enggak, Anda enggak lakukan seperti itu. Nah, seperti itu harusnya. Ketika ada berita miring tentang saudara antum, katakan, enggak, dia enggak melakukan seperti itu. Paham sampai sini? Itu adab kepada seorang muslim. Singkatnya, Bani Mustalik KO, kalah. Anak-anak ditawan, perempuan ditawan. Kemudian harta diambil, dirampas. Ghanimah. Wa kana Rasulullah alaihi salatu wasallam qad asaba minhum sabyan katsira. Nabi mendapatkan sekian banyak para tawanan. Fasyaq qismahu fil muslimin. Disebar, dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Pertama, panglima yang memilih. Nih, kasih. Jadi yang prajurit belakangan. Masa prajurit duluan, panglima belakangan? Dapat tawanan, Masya Allah cantik. Panglima, antum belakangan, Anda duluan ya, Masya Allah. Yang enggak seperti itu, panglima nomor 1. Setelah itu baru dibagi-bagi. Wa kana fi man usiba yawma idzin min sabaya Juwairiyah bintil Harith ibn Abi Dirar, zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tawanan yang tertawan ketika itu adalah seorang wanita yang bernama Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar, yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pernikahannya? Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaya Bani Mustaliq, waqa'at Juwairiyah bintul Harith fi sahmi li Thabit ibn Qais ibn Shammas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi para tawanan dari tawanan Bani Mustaliq, ternyata Juwairiyah diberikan kepada Thabit bin Qais ibn Shammas, aul ibni ammilah, atau untuk anak pamannya, sepupunya. Fakatabathu ala nafsiha. Maka Juwairiyah dia nggak mau jadi tawanan, dia ingin menebus. Juwairiyah tuh anak pemimpin. Pemimpinnya siapa tadi? Al-Harith. Al-Harith kan kepala suku Bani Mustaliq. Putrinya Juwairiyah. Ini putri ratu, dia nggak mau. Dia nggak mau untuk dijadikan sebagai budak. Karena itu berapa tawarannya, berapa tebusannya, saya akan tebus. Dia nggak mau jadi budak. Berapa nominal angkanya? Berapa dinar? Wa kanat imra'atun
hulwatun mulahah. Perempuan ini kalau dilihat teramat elok, manis untuk dipandang. Wala yaraha ahadun. Siapa yang ngomong? Siapa yang berkomentar? Hah? Siapa tadi cerita? Qalat. Berarti perempuan. Siapa tadi cerita? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Perempuan mensifatkan perempuan. Wanita ini teramat manis. Wala yaraha ahadun ila akhadhat binafsiha. Yang kata Aisyah, tidaklah seorang melihat Juwairiyah kecuali apa? Kecuali pasti dia akan terpikat karena melihat akan manisnya Juwairiyah. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasta'inuhu fi kitabatiha. Perempuan ini mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia minta bantuan, ya Muhammad, karena dia nggak beriman kan, masih kafir, Yahudi. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta bantuan kepada engkau, bahwasanya aku ingin menebus. Aku nggak mau ingin jadi tawanan. Berapa nilai yang diinginkan oleh Zaid atau Thabit bin Qais? Wallah ma huwa illa an ra'aituha ala bab hujrati fakarituha. Kata Aisyah, demi Allah, tidaklah aku melihat pemandangan seperti itu ketika Rasul alaihi salatu wasallam melihat Juwairiyah, kecuali aku ngintip dari lubang pintu rumahku dan aku sangat nggak suka melihatnya. Wajar nggak? Paham nggak ceritanya? Waduh, Rasul ketemu sama perempuan cantik, anak sebel. Paham sekarang? Apa maksudnya? Antum senyum-senyum ngerti ceritanya. Masya Allah, baru masuk dewasa ya, kelas 1. Kemudian wa araftu anna sayara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu. Rasul belum lihat Juwairiyah, tapi Aisyah udah lihat Juwairiyah. Masya Allah, ini perempuan manis, cantik, menyenangkan sekali wajahnya. Pakai datang ke rumah lagi, anak sebel melihatnya. Wajar ya. Kemudian aku sadar, pasti Rasul akan melihat wajah dia seperti apa yang aku lihat. Maksudnya apa? Aku aja seneng lihat wajah Juwairiyah, apalagi Nabi, laki-laki kan gitu. Tentu lebih suka ngeliat wajah Juwairiyah dibanding dengan saya. Meskipun pada hakikat dia nggak suka. Wajar, cemburu. Fadakhalat alaihi faqala. Akhirnya perempuan ini pun masuk, minta izin, kemudian diizinkan. Faqalat ya Rasulullah. Langsung manggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ana Juwairiyah. Wahai utusan Allah, aku adalah Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar, sayyidu qaumi. Ya Rasulullah, aku Juwairiyah. Aku adalah putri dari pemimpin kaumnya, yaitu Al-Harith ibn Abi Dirar. Wa qad asabani minal bala. Aku telah mendapati musibah, petaka. Malam yakhfa alaik, seperti yang tidak tersamarkan lagi bagimu. Fa waqa'tu fi sahmi li Thabit ibn Qais ibn Syammas. Ya Rasulullah, aku sudah sudah dibagikan jatahnya kepada siapa? Thabit bin Qais ibn Syammas, aul ibn Ammillah, atau untuk sepupunya. Fakatibuhu ala nafsi. Karena itu aku minta agar aku ingin menebus diriku dengan harta yang aku miliki. Berapa yang diinginkan oleh Thabit ibn Qais, kalau kurang minta bantuan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Menawar, jangan terlalu mahal. Pokoknya nggak mau jadi budak. Faji'tuka asta'inuka ala kitabati. Ya Rasulullah, aku datang ke sini dalam rangka untuk minta bantuan kepada engkau agar aku bisa mengikat perjanjian kepada Thabit ibn Qais, agar aku tidak menjadi budaknya tapi aku menjadi orang yang bebas. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, qala falaki fi khairi min dhalik. Kamu mau enggak yang lebih baik daripada itu? Qalat wa ma huwa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, atau kata perempuan ini, apa yang lebih baik daripada perjanjian kitabah? Kitabah apa tadi artinya? Membebaskan diri dengan apa? Dengan menebus dengan nilai yang telah disepakati. Kitabah namanya. Qala aqdi anki kitabaki atau kitabataki wa tazawwajuki. Berapa nominal yang diinginkan oleh Zaid atau siapa? Thabit ibn Qais, aku akan bayar
Thabit bin Qais minta misalnya 20.000 dinar, aku yang bayar, kemudian aku nikahi engkau sebagai maharnya. Qalat na'am ya Rasulullah. Kata perempuan ini, ya sudah, saya mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala qad fa'altu. Ya sudah, sekarang kau bebas. Aku telah melakukannya. Apa yang diinginkan oleh Thabit ibn Qais menjadi tanggunganku, sekarang kau nikah dengan diriku. Wa kharajal khabar. Lihat ya, kenapa kok Nabi nikah dengan wanita ini? Kita lihat. Wa kharajal khabar. Jangan mentang-mentang, wah dapat berita poligami, mantap, pulang siap-siap. Beb, papa pengen poli, ya sono main poli aja. Poligami, beb. Lo kenapa? Oleh taklim di Drian, Masya Allah. Besok dijewer suami, jangan ngaji situ lagi. Wa kharajal khabar ila nas. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tazawwaja Juwairiyah ibnat al-Harith ibn Abi Dirar. Kemudian muncul berita. Apa beritanya? Nabi telah menikah dengan Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar. Langsung tersebar beritanya. Oh, Nabi nikah dengan dia? Iya. Faqala nas. Akhirnya manusia serentak berucap, ashar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Juwairiyah kan banyak yang ditangkapin. Keluarga kerajaan Bani Mustalik kan banyak yang ditangkapin, yang dijadikan sebagai budak oleh kaum muslimin, yang sudah dibagi-bagikan, dipegang oleh kaum muslimin jadi budak. Tapi ternyata sekarang siapa? Juwairiyah yang merupakan putri dari Raja Bani Mustalik itu menjadi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang ditawan oleh kaum muslimin itu kan saudaranya Juwairiyah. Saudaranya Juwairiyah berarti siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hikmahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Wa arsalu ma bi aidihim. Akhirnya bebasin. Ini iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah bebaskan. Akhirnya sekian banyak tawanan dibebaskan dan mereka masuk ke dalam Islam. Jadi kalau antum bisa nikahin perempuan lagi dan bisa memberikan manfaat buat Islam, monggo. Tapi kalau bikin malu-maluin dakwah, jangan deh, jangan. Qalat falaqad a'taqa bi tazwijihi iyyaha mi'ah ahli baiti min Bani Mustalik fama a'lamu imra'atun kanat a'zama 'ala qaumi barakatan minha. Ucapan Aisyah, gara-gara pernikahan tersebut maka terbebaskanlah sekitar 100 orang yang ditawan dari kalangan keluarga Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang peranannya amat besar bagi kaumnya dan juga bagi keluarganya, yang lebih besar berkahnya bagi keluarga dan kaumnya daripada dia, Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Dan ketika sudah nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat rajin untuk zikrullah, sangat cinta kepada salat. Salatnya kalau duha nggak mau selain 12. Kalau sudah qiyam lail minim selalu 11. Kalau sudah zikir nggak mau keluar daripada kamarnya sampai ada matahari keluar dari celah-celah rumahnya. Sampai syuruk selalu zikir. Ini Juwairiyah, istri yang merupakan istri yang memberikan berkah buat keluarganya. Wallahu taala alam bis-shawab. Sudah isya ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.